Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nama budaya. dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok A6 yang akan mempresentasikan SP dengan topik Perkenalkan, nama saya Novi dengan 3 digit NIM terakhir 127. Jadi saya akan membahas mengenai latar belakang terlebih dahulu. Stunting adalah masalah gizi kronis pada anak yang ditandai dengan tinggi badan di bawah standar usianya, seringkali disebabkan oleh kemiskinan dan malnutrisi dari ibunya. Meski jumlah kasus secara global menurun, stunting masih dialami oleh 144 juta anak di bawah usia 5 tahun pada tahun 2019, termasuk 30% balita di Indonesia. Dampaknya tidak hanya pada pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas jangka panjang. Rendahnya kesadaran masyarakat menjadi alasan penting untuk melakukan kajian literatur ini sebagai bentuk edukasi. Perkenalkan, nama saya Deren Rioli dengan 3 digit NIM terakhir 133. Jadi rumusan masalah dari SP ini adalah apa definisi dan dampak dari stunting pada anak, apa saja faktor utama terjadinya stunting pada anak, dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani stunting pada anak. Sedangkan untuk tujuan penulisannya adalah apa definisi dan dampak dari stunting pada anak, apa saja faktor utama terjadinya stunting pada anak, dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani stunting pada anak. Sedangkan untuk manfaat penulisannya bagi penulis adalah bahwa penulisan ini dapat meningkatkan pemahaman penulis mengenai isu stunting sebagai permasalahan kesehatan dan sosial yang kompleks. Bagi pembaca, penulisan ini dapat menambah wawasan pembaca mengenai bahaya stunting, faktor-faktor penyebabnya, serta langkah-langkah pencegahan stunting yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, bagi penelitian lanjutan, penulisan ini dapat menjadi dasar referensi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan kajian lebih lanjut, seperti studi intervensi gizi, peran kebijakan publik, atau pengaruh sosial ekonomi terhadap stunting. Halo, nama saya Tilesi Jiska Winarto dengan 3 digit NIM terakhir 141. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari stunting dan kriteria diagnosis dari stunting. Baik, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak ditandai dengan tinggi badan yang lebih rendah dari standar usianya atau di bawah 2 standar defisiasi dari grafik pertumbuhan WHO. Ini bisa terjadi akibat malnutrisi kronis, terutama selama 1000 hari pertama kehidupan, dari masa kehamilan hingga usia 22 tahun. Stunting tidak hanya disebabkan oleh kurang makan, tapi juga bisa dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak tepat, infeksi berulang, sanitasi yang buruk, serta kurangnya asupan gizi ibu saat hamil. Dampaknya serius, mulai dari perkembangan otak hingga menurunnya produktivitas di masa depan. Untuk mendiagnosis stunting, tinggi badan anak diukur dan dibandingkan dengan standar WHO menggunakan C-score. Jika hasilnya di bawah min 2 standar defisiasi, anak dikategorikan sebagai stunting. Pengurangan ini biasanya dilakukan pada anak di bawah usia 5 tahun dengan mempertimbangkan faktor lainnya seperti berat lahir serta riwayat menyusui. Karena itu, penting untuk mencegah stunting sejak dini, pemenuhan gizi seimbang, perawatan kesehatan ibu dan anak, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang optimal. Perkenalkan, saya Devia Aulia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 139 yang akan membahas mengenai ciri fisik dan juga perkembangan anak dengan stunting. Ciri fisik yang paling terlihat itu tinggi badan mereka itu cenderung pendek dengan berat badan yang sulit untuk naik, bahkan cenderung turun atau bisa juga disebut dengan kurus. Mereka juga terlihat lebih muda daripada usia sebayanya dikarenakan ada keterlambatan dalam pertumbuhan. Mereka juga memiliki lingkar kepala yang kecil dengan pertumbuhan gigi yang terhambat dan memiliki otot yang lemah sehingga terlihat lebih tidak sekuat anak lainnya. Untuk perkembangannya sendiri ada keterlambatan juga dalam motorik seperti merangkak dan juga berjalan, dan keterlambatan juga dalam kognitifnya seperti cara menyelesaikan masalah, kemampuan berpikir dan juga belajar. Selanjutnya mereka juga memiliki sistem imun yang lemah sehingga cenderung rentan terkena infeksi dan juga sulit untuk proses penyembuhannya. Mereka juga tampak lebih pendiam dan juga kurang percaya diri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Egen Jayataka dengan 3 digit NIM terakhir 143. Stunting adalah masalah kesehatan serius, yang dimana salah satu penyebabnya adalah kekurangan gizi kronis, terutama selama periode 1000 hari pertama kehidupan. Masa ini disebut periode emas karena saat menentukan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak. Salah satu fase kritis adalah masa kehamilan, di mana gizi ibu sangat mempengaruhi kondisi janin. Kurangnya asupan nutrisi seperti zat besi dan asam folat bisa menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah, yang dimana merupakan faktor risiko utama stunting. Setelah lahir, praktek menyusui dan pemberian APASI juga berperan penting, di mana banyak kasus stunting terjadi akibat pemberian makan yang tidak tepat, baik dari segi waktu maupun dari segi kualitas. Selain itu, lingkungan juga mempengaruhi, di mana akses kesehatan yang terbatas dan sanitasi buruk bisa menyebabkan infeksi berulang,
seperti diare salah satunya, yang memperburuk penyerapan gizi. Oleh karena itu, pencegahan stunting butuh pendekatan menyeluruh, mulai dari perbaikan gizi, edukasi ibu, layanan kesehatan, hingga sanitasi. Intervensi harus dilakukan sedini mungkin, bahkan sejak sebelum anak lahir. Perkenalkan, nama saya Indah Simanjuntak dengan NIM 24025111129. Faktor sosial ekonomi dan lingkungan memiliki peran yang besar dalam terjadinya stunting pada anak. Yang pertama, pendapatan keluarga yang rendah akan membatasi kemampuan orang tua untuk membeli makanan bergizi sesuai dengan kebutuhan anak. Akibatnya, anak itu lebih beresiko untuk mengalami kekurangan gizi. Yang kedua, tingkat pendidikan ibu juga sangat berpengaruh. Kenapa? Karena ibu dengan pendidikan yang lebih rendah cenderung memiliki pengetahuan gizi yang lebih terbatas, sehingga kurang memperhatikan komposisi makanan yang diberikan untuk balitanya. Selain itu, faktor lingkungan juga berperan penting. Sanitasi lingkungan yang buruk dapat menyebabkan infeksi saluran pencernaan seperti diare ataupun cacingan, yang nanti dapat mengganggu penyerapan nutrisi dalam tubuh sang anak. Bila hal ini terjadi secara terus-menerus, pertumbuhan dari anak bisa terganggu dan menyebabkan stunting. Perkenalkan, nama saya Yosafat Presel Sinaga dengan 3 digit akhir NIM saya 135. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah diberikan teman saya tadi. Itu sekarang akan menjelaskan mengenai infeksi berulang dan dampaknya pada kondisi kesehatan anak. Infeksi, terutama penyakit respirasi dan atau enterik, bisa mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan anak secara signifikan. Infeksi intestinal mengambil alih nutrisi dari fungsi vital dan pertumbuhan dan berkontribusi pada stunting. Penyakit infeksi seperti diare atau infeksi pernapasan akut banyak terjadi pada anak kecil dan telah dihubungkan dengan pertumbuhan tidak memadai. Infeksi berulang seperti ISPA, diare dan infeksi parasit mengganggu status nutrisional anak dengan mengurangi nafsu makan, meningkatkan kebutuhan metabolik, dan menghalangi penyerapan nutrisi. Ini berakibat pada suatu lingkaran setan di mana malnutrisi melemahkan sistem imun tubuh, meningkatkan kerentanan terhadap infeksi-infeksi yang akan datang, yang nantinya akan memperkeparah gangguan pertumbuhan. Bahkan nama saya Kadri Upayana dengan 3 digit terakhir 145. Jadi stunting itu dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Gen MTRRR, TEF1, CASP1, dan CARD17 berperan dalam metabolisme dan respon imun. Dengan variasi genetik tertentu meningkatkan risiko stunting hingga 1199 kali. Gaya hidup keluarga seperti pola makan dan keyakinan keliru tentang stunting turut memperburuk kondisi. Malnutrisi ibu dan pemberian makan yang tidak tepat pada 1000 hari pertama juga memperparah ekspresi gen pertumbuhan. Baik, perkenalkan, nama saya Edi Krisna Surya Kusuma dengan 3 digit NIM terakhir 121. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin 2.3.1 mengenai gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif. Jadi, anak-anak yang mengalami stunting akan mengalami gangguan pertumbuhan fisik dan juga akan mempengaruhi perkembangan kognitifnya. Dari sebuah studi yang dilakukan, menyebutkan bahwa anak-anak yang mengalami stunting dari bayi hingga usia 5 tahun memiliki skor tes kognitif yang lebih rendah dibandingkan anak-anak yang tidak mengalami stunting, meskipun telah memperhitungkan faktor sosial dan juga lingkungan. Penelitian serupa juga dilakukan di Ethiopia, yang mana menunjukkan bahwa anak-anak stunting memiliki nilai tes kosakata 16% lebih rendah dan nilai kemampuan berhitung 48% lebih rendah dibandingkan anak-anak non-stunting. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan di Indonesia juga menemukan bahwa anak-anak stunting rata-rata memiliki tingkat pendidikan lebih rendah dengan selisih 2 tahun dibandingkan dengan anak-anak non-stunting. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Risiko kesehatan jangka panjang. Penyakit kronis yang berhubungan dengan stunting. Yang pertama adalah anak yang mengalami stunting memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit tidak menular, seperti penyakit jantung, diabetes, kanker, dan stroke ketika dewasa. Kedua, stunting juga meningkatkan risiko obesitas dan gangguan metabolisme, seperti kegemukan dan disabilitas pada usia tua. Selanjutnya, dampak ini juga terjadi karena kekurangan gizi kronis yang menyebabkan perubahan permanen pada metabolisme tubuh dan pada organ vital. Kemudian adalah sistem imun yang lemah. Anak stunting cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah, sehingga rentan terhadap infeksi dan penyakit menular. Kemudian kekurangan nutrisi terutama protein, vitamin, dan mineral menghambat perkembangan dan fungsi optimal sistem imun. Kemudian imunitas yang rendah menyebabkan anak lebih sering jatuh sakit dan sulit pulih dari penyakit yang dapat memperburuk kondisi stunting itu sendiri.
Dan ketiga adalah dampak lain pada kesehatan dan perkembangan anak. Stunting berdampak pada gangguan perkembangan kognitif, motorik, dan kemampuan belajar anak, sehingga menurunkan produktivitas dan kualitas hidup saat dewasa. Anak stunting juga beresiko mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan di kemudian hari. Penurunan kesehatan reproduksi dan gangguan penglihatan seperti rabun senja akibat kekurangan vitamin A juga dilaporkan sebagai dampak jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Hikmal Fatri Prasetya dengan 3 digit terakhir 125 izin melanjutkan. Stunting berdampak signifikan terhadap perkembangan psikososial dan akademik anak. Anak yang mengalami stunting cenderung mengalami keterlambatan perkembangan bahasa, sosial, dan emosional, termasuk rendahnya rasa percaya diri dan kecenderungan menarik diri dari lingkungan. Dampak ini dapat berlanjut hingga remaja, meskipun stimulasi psikososial dapat membantu meminimalkannya. Dari sisi akademik, stunting menyebabkan gangguan perkembangan kognitif yang berdampak pada rendahnya kemampuan belajar, prestasi akademik, konsentrasi, dan pemahaman materi pelajaran. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jessica Ortiz Purba dengan 3 digit NIM terakhir 131. Sekarang saya akan menjelaskan tentang upaya pencegahan dan penanganan, yaitu intervensi gizi pada ibu hamil dan anak balita. Yang pertama-tama, intervensi gizi pada ibu hamil itu sangat krusial dalam mencegah stunting sejak dini. Dapat dilakukan dengan asupan nutrisi seimbang dan suplementasi, termasuk suplementasi mikronutrien seperti zat besi, kalsium, asam folat, dan DHA. Lalu juga pemberian makanan tambahan, yang dimana mereka yang tidak menerima PMT atau pemberian makanan tambahan memiliki risiko lebih tinggi untuk melahirkan anak yang stunting. Lalu intervensi ini juga perlu didukung oleh pendidikan gizi yang interaktif dan komprehensif yang melibatkan tenaga kesehatan dan juga anggota keluarga. Sementara itu, intervensi gizi pada anak balita juga tidak kalah penting. Bisa dilakukan dengan inisiasi menyusu dini atau IMD dan juga ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Lalu pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI dan juga pemberian makanan tambahan pada balita sendiri. Dan juga tetap dilakukan pemantauan dan edukasi berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ricidara Andreas dengan 3 digit NIM terakhir 137. Di sini saya akan membahas mengenai peran keluarga, komunitas, dan juga lintas sektor dalam pencegahan stunting pada anak. Pencegahan stunting pada anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan peran aktif dari keluarga, komunitas, dan juga berbagai sektor. Keluarga berperan penting sejak masa kehamilan dengan memastikan ibu mendapatkan gizi yang cukup serta pelayanan kesehatan yang baik. Setelah anak lahir, pemberian ASI eksklusif, MPASI yang bergizi, serta dukungan emosional dan ekonomi dari ayah sangat diperlukan. Selain itu, pemahaman orang tua tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan yang optimal pada anak. Di sisi lain, komunitas dan lintas sektor turut berperan dalam mendukung upaya ini melalui edukasi, pemantauan kesehatan, penyediaan fasilitas sanitasi, serta akses terhadap pangan yang bergizi. Komunitas berperan sebagai penghubung informasi dan wadah berbagi pengalaman antar orang tua. Sementara itu, sinergi sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, dan juga pemerintahan daerah diperlukan untuk menciptakan kebijakan dan program terpadu. Dengan kolaborasi yang kuat antar semua pihak, upaya pencegahan stunting dapat berjalan lebih efektif dan juga berkelanjutan. Baik, jadi kesimpulan dari karya tulis kami ini adalah stunting adalah kondisi di mana tinggi anak tidak sesuai dengan usianya yang disebabkan oleh malnutrisi jangka panjang dan faktor lainnya. Apabila tinggi badan anak berada di bawah 2 standar deviasi dari median yang telah ditetapkan oleh WHO, maka anak tersebut didiagnosis stunting. Stunting tidak hanya termanifestasi dalam bentuk tinggi badan rendah, tapi juga berat badan, lingkar kepala, dan pertumbuhan gigi yang lebih lambat dibandingkan anak sesuai usianya. Stunting bisa disebabkan oleh beragam hal, tapi paling sering disebabkan oleh kekurangan gizi kronis selama 100 hari pertama kehidupan. Selain itu, pendapatan keluarga juga bisa mempengaruhi gizi yang didapat oleh anak dan secara tidak langsung mempengaruhi risiko terkena stunting. Infeksi berulang juga bisa menjadi penyebab lain penyebab stunting. Stunting berdampak pula pada perkembangan kognitif anak. Anak yang mengidap stunting mengalami pertumbuhan otak yang lebih lambat dibanding anak seusianya dan mempengaruhi pertumbuhan belajar dan berpikirnya. Anak yang stunting juga lebih rentan terkena penyakit kronis dan memiliki sistem imun yang lebih lemah dibanding anak yang tumbuh secara normal. Oleh karena bahaya-bahaya ini, stunting perlu ditangani secara serius. Salah satu bentuk penanganan stunting adalah intervensi gizi pada ibu hamil dan anak dalam 1000 hari pertama kehidupan. Hal lain yang berpengaruh pada pengendalian stunting adalah peran keluarga untuk memberikan asupan gizi dan pelayanan kesehatan, juga peran komunitas untuk mendidik, memantau, dan memberikan dukungan-dukungan lain untuk pencegahan stunting. Berikutnya, saran-saran yang bisa kami berikan
Yang pertama, saran bagi penulis. Penulis disarankan untuk menggali lebih dalam faktor-faktor penyebab stunting termasuk asupan gizi yang tidak memadai, penyakit infeksi, serta faktor-faktor pada ibu seperti nutrisi buruk selama masa pra-kehamilan, kehamilan, dan menyusui. Selain itu, memperbarui tinjauan pustaka dengan referensi terkini akan menjaga relevansi dan keakuratan informasi yang disajikan dalam penelitian ini. Yang kedua, saran kami bagi pembaca disarankan untuk mencari informasi-informasi mengenai stunting dari sumber-sumber terpercaya seperti Kemenkes, WHO, dan UNICEF. Waspadai informasi yang tidak akurat atau tidak berdasarkan bukti ilmiah. Kemudian yang ketiga, bagi penelitian lanjutan, sangat penting untuk melakukan evaluasi terhadap program-program intervensi stunting yang telah ada untuk mengetahui efektivitas dan efisiensinya. Penelitian lebih lanjut mengenai interaksi antara faktor genetik dan lingkungan dalam menyebabkan stunting juga bisa menjadi bahan penelitian.